Gus Bais, makna berkah itu apa sih? Kita kan sering sering mendapatkan istilah itu ketika ada orang soleh kita ambil berkah. Hatta kita bawain kopi, hatta kita nyuciin tangannya, yang penting kita dapat berkah. Hatta kita kesentuh mulut kita sama tangan dia dapat berkah. Sebenarnya berkah itu apa sih? Ini saya ingin menjawab ya Habib Isa ya. Sekaligus saya bagian dari kewajiban saya sebagai murid ya. Banyak sekali di media sosial. Ini saya berbicara to the point. Betul. Saya orang yang tidak suka berputar-putar. Kalau sudah bicara tentang kehormatan guru, bicara tentang jalan keilmuan. Banyak di media sosial itu, saya mohon maaf ya, terpaksa saya sampaikan bahasa aslinya. Ketika kita berguru, berkhidmat misalnya kepada Habib Umar, itu banyak berseliweran itu di medsos mengatakan menjadi budaknya Yaman. Ini saya sedih ya, karena yang menulis itu adalah orang yang mengaku bahwa dia lahir dari rahim ahli sunnah wal jamaah. Saya merasa kaget ya, kalau ada orang seperti itu. Kenapa demikian? Karena ketika kita berkhidmat kepada guru, kita itu tidak pernah merasa rendah loh. Tapi justru ada rasa kesyukuran yang luar biasa di dalam diri kita. Kok Allah ngizinin saya? Betul. Saya itu pertama kali diberitahu oleh utusannya Habib Muhsin itu Habib Umar akan ke Indonesia, dan pertama kali minta supaya Faiz datang ke rumah beliau, ingin men-setting berbagai kesempatan agar saya bisa mendapatkan barokah dari Habib Umar. Itu saya kosongkan jadwal ngajar. 4 hari itu saya betul-betul tidak menerima undangan dari jauh-jauh hari. Dan ketika saya misalnya ya hadir di Istiqlal, baik sebagai yang membaca atau sebagai hadirin yang berdesak-desakan ya, itu tidak ada Habib merasa bahwa saya itu direndahkan. Justru saya sedang merasa izzah. Inilah saya yang sedang mencari jalan kemuliaan. Kenapa demikian? Tabarruk di dalam terminologi aswaja itu sama dengan tawassul, Habib. Saya ini melakukan tradisi, kan kita bertawassul. Saya rasa kalau ada orang tidak pernah bertawassul, itu diragukan keaswajaannya, diragukan ke-NO-annya. Kalau kita pahami secara ekstrim ya. Orang kita biasa tawassul kan. Tawassul itu dengan apa, Habib? Saya misalnya mencium Hajar Aswad, itu saya rela kepanasan, saya rela antri. Itu kan saya sedang bertawassul kepada Hajar, bukan karena Hajarnya kan? Karena Allah taruh keberkahan di situ. Ya iya. Kalau Ka'bah itu kita tawafin, itu kan bukan karena batu dan bangunannya. Betul. Dia dari aspek bangunannya itu tidak berbeda dengan bangunan yang lain. Al-Hujrah Asy-Syarifah itu ya kamar, Habib. Tapi karena di dalamnya ada jasad Sayyidul Anbiya wal Mursalin, maka saya memperlakukan itu kan berbeda dengan kamar yang lain. Lah, ini namanya pemahaman tawassul dan tabarruk. Barokah itu kan ziyadatul khair. Saya ingin mendapatkan kebaikan. Nah, kita perlu tahu kebaikan itu semuanya dari Allah. Dan Allah itu punya sunnah, tradisi, meletakkan kebaikannya itu pada makhluk-makhluknya, bukan dalam artian saya beribadah dan menyembah makhluk itu, tetapi penghormatanmu kepada makhlukku yang ini itu bagian dari ketaatanmu kepada saya, kata Allah. Nah, kan sederhana, Habib. Betul. Ya, makanya ketika saya bertabarruk dengan Habib Umar, itu kan sejatinya saya bukan bertabarruk kepada jasad beliau sebagai manusia, tapi karena jasad ini mengandung ilmu yang luar biasa. Tangan beliau itu saya cium, kenapa? Kan kenapa nggak saya cium tangan orang lain, wong sama-sama tangan? Betul. Ini kan bukan soal tangannya, tapi tangan ini mengajarkan akhlak. Tangan ini menuntun saya mengerti mana yang batil, mana yang hak, mana yang baik, mana yang buruk. Maka ketika saya cium tangan itu, saya sebetulnya sedang mengatakan, ya Allah, betapa cintanya saya dengan solehnya tangan ini. Kan begitu, Habib. Dan orang bertawassul dengan amal soleh itu muttafaqun alaihi, itu inda jami'il madhab, di semua madhab. Wasta'inu bis sabri was salat.
Itu kan saya atawassal ilallah bi sholati ana. Saya ingin mendapatkan ketenangan hidup, wa sholli alaihim inna sholataka. Kan jelas itu Habib. Jadi pemahaman tabarruk itu dikerjakan oleh semua ulama. Jadi kalau ada orang kemudian mempertanyakan atau menyangsikan itu keluar dari jalannya ulama as-salihin itu. Imam As-Subki. Siapa yang tidak tahu Imam As-Subki itu? Diberi kesempatan oleh Allah di masa itu datang ke Darul Hadis Al-Ashrafiyah di Damaskus, tempat Al-Imam An-Nawawi mengajar. Itu kan beliau bilang begini, subhanallah, di depan mata saya ini ada lantai yang dulu dipakai duduk oleh Imam Nawawi mengajar. Maka dia minta ditunjukkan itu mana ubin, kalau sekarang tuh keramik, tikar, sajadah, kursi yang dulu diduduki oleh Imam Nawawi. Dia dicium itu, bekasnya itu dicium sama Imam As-Subki. Ini kan bukan imam, bahasa gaulnya kaleng-kaleng. Ada imam bimakna kalimat itu. Itu Imam Samila amassu wajhi biharri wajhi. Saya ingin letakkan wajah saya, jidat saya, tempat yang paling mulia dari tubuh saya itu di tempat masathu qadaman Nawawi. Allah. Di lantai yang pernah diinjak oleh Al-Imam An-Nawawi. Apa berarti Imam Subki itu menyembah Imam Nawawi? Bukan. Dia ingin mengatakan kepada Allah, ya Allah, ubin ini, lantai ini berbeda bahkan dengan lantai rumah saya. Kenapa? Lantai ini diinjak oleh seorang mulia Al-Imam An-Nawawi, Imam Syafi'iyah fi zamani, pemimpin dalam mazhab Syafi'i. Nah, itu namanya kita bertabaruk, Habib. Jadi bertabaruk itu ingin mengambil keberkahan. Ya Allah, saya cium lantai ini bukan karena lantainya, karena dulu di sini Imam Nawawi, ciuman saya terhadap lantai itu sedang mengekspresikan kecintaan saya kepada orang soleh. Mencintai orang soleh itu kan perintah Allah. Gitu. Maka saya sedang bertawassul itu. Jadi kalau kemarin Ustadz Ridho itu sampai misalnya nggak ikut dars, misalnya karena menjaga sendalnya Habib Umar, misalnya ada yang semalaman tidak tidur misalnya untuk menjaga hajat hidup beliau, apa tehnya, apa-apanya, itu tidak bisa Habib diartikan kerugian. Ayahnya Imam Ghazali itu bukan orang alim, tapi dia ketika memandang orang ulama itu ada timbul dalam hatinya. Itu bacalah sejarah-sejarah tentang Imam Al-Ghazali, baca Al-Mungkir Minad Dhalal. Apa yang timbul? Dia timbul, ya Allah, saya ini orang bodoh, saya kepengen sebetulnya jadi orang alim kayak gitu, tapi kan gak mungkin, usia. Maka saya ingin nanti anak-anak saya itu menjadi orang alim. Nah, kayak orang yang saya pandang ini. Gimana caranya, Habib? Kan pertanyaannya, gimana caranya? Cara itu kan jalan, Habib. Habib sembuh itu sakit kepala, itu bisa dengan obat-obatan kimia, bisa minum jamu, bisa dibekap, bisa diurut, bisa dikerok, bisa minum madu kelanceng, yang mau beli sama Habib bisa, gitu. Bisa juga nggak ngapa-ngapain, baca sholawat, kecintaan kepada Rasulullah, kemudian mendatangkan sugesti, dia sembuh, kan sah saja. Maka kata ayahnya ini, saya mau mesantrenkan anak saya, nggak punya biaya, saya mau, akhirnya apa? Yara fi nafsihi, gitu loh. Dia melihat untuk dirinya adalah yang pertama mencintai ulama dan berkhidmat kepada ulama. Dia lihat mencintai ulama dan berkhidmat kepada ulama itu adalah taqarrub kepada Allah untuk mewujudkan cita-citanya agar memiliki anak-anak yang soleh waqad kana. Terjadi. Imam Ghazali kakak beradik itu jadi orang-orang hebat. Itu kalau kita lihat, tidak pernah ayahnya terus survei pesantren, survei guru di mana nih, nggak pernah. Dia cuma nggak pernah lihat brosur. Pokoknya ada orang alim, dia rapikan sendalnya. Tiap ada majelis ilmu, dia tukang tehnya, ngaduk-ngaduk, dia yang bagi-bagi. Nggak ada urusan sama majelis dari aspek ilmunya. Dia hanya yaro anna fi khidmatil ulama, nih ya, wa hubbil ulama. Itu adalah ibadah yataqarrab biha ilallah. Allahu Akbar.